Yang paling mudah dikontrol yang ini, bener nggak? Bener nggak? Ya kan? Dibandingkan ini. Karena kalau tadi misalnya saya menyampaikan sesuatu, kemudian teman-teman hanya hanya ekspresi cuma gitu aja gitu ya. Atau teman-teman kalau misalnya ketemu nasabah lah gitu ya, kalau misalnya ketemu nasabah, kalau ditanya misalnya gimana produk yang tadi saya terangin, bagus kan? Gitu ya. Terus bermanfaat banget kayaknya nih. Kira-kira mau jadi ngambil nih. Gitu. Ya. Jadi kalau setiap kita tanya cuma nanti gimana? Masih harus diskusiin lagi atau apa dengan pasangannya? Ya itu. Kalau saya cium boleh nggak? Hah? Gitu kan? Karena kita nggak tahu gitu ya. Kita nggak tahu. Artinya kita nggak bisa kontrol si penerima pesan. Apakah dia menangkap sesuai yang kita inginkan atau tidak? Yang paling mudah dikontrol ya kita ini, gitu. Tinggal kita bagaimana menggunakan media seperti apa untuk bisa mengirimkan pesannya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemampuan untuk menyampaikan diperlukan agar pesan yang didengar diartikan sesuai dengan apa yang dimaksud. Nah, teman-teman, yang paling mudah dikontrol tadi biasanya kita mengontrol lewat 3V ini. Kalian tahu 3V ini apa kira-kira? Kalian tahu? Ya? Visual, verbal, voice, satu suara, verbal, vokal, visual. Dari antara ketiga ini, antara verbal, vokal, sama visual, menurut teman-teman semua, yang mana yang peranannya paling besar? Visual. Vokal, oke. Visual, verbal, Tiga. Oke, siapa yang bilang vokal? Boleh angkat tangan? Yang vokal ya. Angkat tangan, atau basket atau Verbal apa? ya? Verbal. Vokal dulu ya. Vokal itu berarti suara ya. Oke. Yang menurut teman-teman itu verbal. Verbal itu adalah berarti ucapan, kata-kata. Verbal. Verbal sama vokal apa bedanya? Ya. Verbal sama vokal apa bedanya? Vokal itu suara. Suara nih, keluar nih suara nih. Verbal itu sama vokal apa beda? Suara. Tadi saya ngomong apa tadi? Kata-kata tadi katanya. Vokal. Yang ditanya apa? Vokal. Vokal intonasi. Iya, benar. Iya, suara. Kan ada suara nih. Kedengeran. Saya begini nih. Ini apa nih? Itu vokal. Kalau verbal, berarti saya yang sedang saya lakukan ini verbal nih. Ada apa namanya? Kata-kata. Ya, ada kata-katanya gitu. Ada artinya gitu kan. Vokal, kenapa? Iya betul. Makanya saya bilang gini, vokal ya, itu aslinya dari gini. Kalau saya begitu ada suaranya nggak? Suara kan? Bukan. Iya. Pelan suaranya. Ya? Kenapa? Ayo maju, gantiin. Ada dinamikanya, benar. Saya setuju gitu. Makanya kalau vokal, kalau suaranya begini, naik turun itu adalah vokal. Itu termasuk intonasinya di dalam situ, dinamika suara dalam situ. Ya, kalau verbal itu kata-katanya yang keluar. Nah, gitu ya. Nah, berarti sekarang saya memilih visual. Apa? Visual itu bagaimana? Visual itu Visual ini penglihatan, gitu kan. Lah orang ngomong pakai ini sama telinga kok pakai mata, gitu kan. Jadi yang paling besar yang mana? vokal. Oke, gini. Wes sakarmu wes. Ya, teman-teman, perhatikan ya. Ini tes. Saya mau tanya teman-teman. Teman-teman semua tahu bola lampu ya? Tahu bola lampu ya? Bola. Saya punya dua buah bola lampu. Taruhlah misalnya bola Philips lah. Taruhlah misalnya bola Philips.
Philips dengan apa namanya semboyan itu Philips terang terus gitu kan. Ini bukan promosi. Saya punya 2 bola lampu. Yang satu bola lampu A, Philips dua-duanya ini. Satu bola lampu B. Ya, pertanyaan saya nanti gitu. Yang Philips A, bola lampu A itu nyala terus, ya, nyala terus. Kemudian yang B itu nyala hidup. Pertanyaan saya, yang mana yang kira-kira lebih awet? Yang A yang nyala terus, apa yang B yang nyala hidup? Sebentar, saya mau tanya siapa yang menjawab A, angkat tangan. Nyala terus. Ya, nyala terus ya. Oke, siapa yang menjawab B? Nyala hidup. Ya B. Sama aja. Tadi ada yang jawab B. Yang B siapa? Tangan dulu. Nggak ada. G nggak ada. Oke. Jadi yang mana? Yang A atau B? A atau B? A atau B? Dua-duanya? Pertanyaan saya, mana yang lebih awet? Yang nyala terus apa nyala hidup? Nyala terus. Sama. Enggak nyala. Yang jawab A, angkat tangan yang jawab A. Angkat tangan. Sama. Nyala apa sama? Hidup. Karena nyala hidup ya. Ya itu. Tadi kan jawab A ya? Tadinya. Terus kenapa sekarang jadi sama? Karena nyala sama hidup kan sama. Iya. Ya, saya ngomong begini loh. Oh, nyala hidup. Ya, yang satu itu nyala, terus yang satu lagi nyala hidup. Nyala sama hidup apa bedanya? Oh, nyala hidup. Visual, Pak. Wes pasti visual. Kan saya cuma begini emang artinya apa? Nyala mati Nah, itu. permasalahannya adalah teman-teman fokusnya kemana nih? Tangan. Tangan saya, gitu kan? Yang saya omong. Nah, kalau begini bahaya nanti. Chicken dance gitu kan? Pak, yang jawab visual 2 kotak, Pak, makannya, Pak. Ya, 2 kotak. Tapi kotaknya aja, Pak. Enggak ada nasinya. Ya, jadi gini, saya cuma ngomong begini, satu nyala, terus yang satu nyala, hidup, padahal sama aja nyala sama hidup, ya kan? Kecuali kalau saya bilang nyala, mati, gitu kan? Nah, jadi sebenarnya yang paling besar mengambil peranan dalam sebuah komunikasi itu sebenarnya visual. Dikandani gak percaya sing kok kali ini. Yes, Menang jawaban. makanya tadi saya bilang kenapa Lina itu akhirnya paling dikenal sama orang karena tadi dia juga menyampaikan informasinya juga dengan bahasa tubuh. Gitu. Dengan bahasa tubuh. Kok Anda melihat? Ada di depan pas. Ya. Jadi sebenarnya yang paling penting, oke, verbal itu memainkan peranan. Iyalah, jelas, gitu kan. Kalau misalnya nggak ada verbalnya juga, tapi bener kan, walaupun nggak ada verbalnya, komunikasi masih tetap bisa dijalankan. Bisa visual. Bisa. Contohnya. Bisa. Contohnya. Ada kobongan. Ada kebakaran. Oh, kebakaran. Semua tapi belum tentu tahu itu ada kebakaran. Siapa tahu kebelet mobil gitu. Enggak, kalau saya gitu suruh keluar semua pasti keluar. Iya. Sama kayak ini apa namanya? Atau apa lagi contohnya apa lagi? Kalau komunikasi bisa dilakukan secara Efek, pemain efek. Mr. Bean. Limbat. Enggak ada suara. Limbat, Pak. Itu traffic light itu, Pak. Limbat. Ya, traffic light. Limbat. Traffic light. Iya. Traffic light. Oke, traffic light itu pakai media lampu. Cari Chaplin. Limbat, Pak. Apa? Limbat. Limbat apa? Sulap. Sulap. Dia kan enggak pakai ngomong itu. Oh, nggak pernah ngomong limbat. Suruh diam. Surat email. Suruh diam.
Enggak, ini visual, tapi visual. Nah, ini Banyak visual aja, Pak. Yes, itu contohnya gitu ya. Biasanya kita kalau misalnya gini, semuanya langsung iya. Karena kita punya informasi sebelumnya bahwa kalau kita melakukan gerakan ini, iya. Atau kalau teman-teman suka nonton film action, film perang gitu ya, atau inilah misalnya kalau lagi pasukan khusus, Densus 88 lah misalnya. Kalau mereka mau melakukan penyergapan, biasanya mereka tidak akan melakukan komunikasi secara verbal. Karena kalau verbal ketahuan, sebelah sana, kanan, kiri, wah udah ketahuan duluan gitu kan. Tapi yang mereka lakukan adalah pakai Gerakan. hanya diempat mata. Begitu kan? Dan komunikasi itu secara apa visual itu hanya dimengerti oleh mereka, benar nggak? Iya. Kalau kita nggak ngerti, terus tiba-tiba kita lagi ada di TKP, ada satu rumah yang mau disergap sama Densus 88, terus tiba-tiba kita ngeliat, kita ikut-ikutan sok-sok berkomunikasi sama mereka, terus bilang Mati Pak tahu. terus kita gini. Sok-sokan gitu loh. Sok-sokan ke sana gitu. Sok-sokan mau padahal karena kita tidak pernah ada kesepakatan sebelumnya bahwa kita akan informasinya seperti itu. Nah, itu tadi yang dibahas bahwa komponen komunikasi ada satu lagi adalah aturan tadi. Gitu ya. Ada aturan. Ini aturan yang kita buat yang ini tadi nih, yang udah kita buat nih, belum 1 2 3 4 kita sudah membuat aturannya. Jadi antara pasukan khusus tadi juga membuat aturannya, tidak bisa dimengerti oleh orang lain, gitu kan. Kemudian barulah verbalnya. Dulu saya waktu SMA pernah teman saya sih sebenarnya yang ngerjain teman saya lagi dengan bahasa apa namanya bahasa yang hanya ini visual. Sekolah saya 3 tingkat, kita di tingkat yang ketiga, terus ada teman-teman yang lagi jalan di bawah di lapangan gitu ya. Terus ada satu teman cewek jalan di bawah, terus teman saya di atas begini panggil gitu, saya lupa namanya siapa. Misalnya dipanggil lah, Tuti, dia nengok ke atas. Terus teman saya begini, makan yuk, apa? Makan yuk, gitu ya, makan yuk, gitu. Padahal dia sebenarnya nggak ngomong makan, dia ngomong tapi dengan suara yang tidak cukup jelas untuk terdengar sampai ke bawah, gitu ya. Dia cuma ngomong gini, nanti malam nonton yuk. Dia ngomong gitu. Tapi gayanya begini, tapi diterima sama yang di bawah adalah karena selama ini bahwa gerakan begini diterima sebagai informasi itu makan, maka dikiranya ngajak makan. Oh iya, enggak, udah makan. Padahal nggak dia ngomong, malam nonton nih, gitu, godain dia. Nah itu adalah visual. Gitu. Jadi sebenarnya visual mempunyai porsi yang lebih besar dibandingkan yang lain. Jadi kalau verbal itu hanya 7%. Jadi penjelasan ini, verbal itu what you say, apa yang Anda katakan. Jadi kalau contohnya tadi teman-teman memperkenalkan diri, verbalnya adalah gini, halo, nama saya adalah Vano, saya dari Training Department Prudential dari Jakarta. Itu adalah verbalnya. Apa yang ingin disampaikan, apanya. Sementara kalau vokal itu adalah how do you say it. Jadi bagaimana Anda mengatakannya. Kalau misalnya tadi di sini contohnya Pak Rawi gitu kan, selamat pagi, nama saya Rawi. Nah misalnya gitu, itu adalah cara mengatakannya. Kalau saya tulis begini teman-teman. Saya tulis begini. Ini kira-kira ini perkataan yang bagaimana? Minggir goblok. Asal minggir kok. Jawabannya iya cuk. Bonek deh. Nah,
misalnya kita bilang dengan gayanya Pak Rawi tadi, minggir goblok, mungkin jawabannya tadi gitu ya. Jadi saya nggak perlu ulangi lagi jawabannya. Saya ulangi ini aja. Gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongnya, tadi siapa yang ngomong? Bapak? Siapa yang ngomong? Orang Solo. Misalnya gimana ngomongnya tadi? Gimana tadi? Tolong ulangin. Minggir goblok. Itu lagu Pak. Di goblok-goblok aja. Jawabannya ini Ya, verbal. Vokal itu how do you say it, termasuk intonasinya, dinamika suaranya, gitu kan? How do you say it? Kalau kita ngomongin tadi, mikir goblok, gitu kan? Itu adalah kata seruan yang mungkin apa namanya bisa jadi kayak makian, gitu kan? Kata makian. Tapi kalau misalnya kita ngomong sama teman kita, misalnya kita lagi mau jalan, terus kita dihalangin, minggir dong. Dia nggak dengar, dia lagi sibuk ngobrol lagi. Permisi dong, minggir dong. Gitu. Dia nggak geser lagi. Permisi dong. Sampai kita ngomong, minggir goblok. Gitu. Kira-kira teman kita marah nggak? Nggak. Gitu. Karena how do you say it? Gitu. Bagaimana cara Anda mengatakannya? Gitu. Bagaimana cara Anda mengatakannya? Teman kita akan marah. Minggir goblok. Ya, itu apa namanya? Kalau di soalnya di kantor kita juga sering karena kita main-main sama teman-teman gitu kan. Kalau dijelasin kita sama teman nggak ngerti-ngerti gitu ya, nggak ngerti lagi, baru kita ngomong begini goblok, baru itu sialan tuh brengsek. Tapi nggak marah karena dia tahu dengan nada yang kita pakai itu bercanda. Ya. Lalu kemudian porsi besarnya adalah Kalau pengaruh daerah. kenapa? Kalau pengaruh daerah. Nah, Yang katakan teman kita itu di Surabaya nggak masalah. kalau yang mana? Yang tadi jawab minggir goblok terus dia bilang, iya cok itu nggak masalah. Nah, Nggak kalau di Surabaya nggak masalah. iya, kalau di sini nggak masalah. Iya, karena memang. Tapi saya nggak tahu. Itu Kalau pengaruh. misalnya kalau ke orang yang belum kenal pun nggak masalah. Nggak masalah. Sama kayak gini. Sama kayak. Tapi ini sih lebih ke ini juga sih sebenarnya lebih ke tempat. Kalau di Bandung gitu ya. Dulu waktu saya kuliah di Bandung gitu. Kalau orang Bandung itu seneng banget kalau ngobrol. Suka menambahkan kata teh. Bukan teh. Kalau teh udah biasa gitu ya. Kopi. Itu tambah susu. Jangan lupa gulanya. Ya kan? Enggak, orang Bandung itu kalau ngomong kadang-kadang suka sering menambahkan kata anjing. Tapi tidak bermakna makian. Gitu. Maksudnya kita ngobrol sama temen gitu. Anjis. Si anjing teh. Gitu. Ya. Misalnya dibilangin si anjing teh gitu. Atau bahkan sempat ada apa namanya? Ada guyonan begini. Kalau di Bandung ngomong nggak pakai anjing, wah itu bukan orang Bandung namanya, gitu ya. Jadi kalau di Bandung mah ngomong mah perlu pakai anjing, gitu. Ngomongnya anjingnya juga bukan anjing tapi anjing, gitu ya. Si anjing teh, gitu. Rekam mana si anjing? Misalnya gitu. Jadi mau kemana kamu anjing? Misalnya gitu. Tapi itu sama. Tapi orang juga nggak apa namanya? Nggak tersinggung, ya karena itu bahasa. Sempat dibahas Ya, di mana? di majalah Widya Mandala. Maaf ya nih, Iya. jancuk itu jajan dipincu. Jajan dipincu? Iya. Oh gitu. Jadi suatu keakraban. Aha. Itu kalau di majalah BM dibahas. Jadi itu maksudnya tapi bener nggak asal katanya dari Salah, situ? salah. Salah juga. Nggak tahu juga, cuman itu sudah dibahas. Hah? Memang kalau di Surabaya katakan cuk itu nggak marah. cocok. Tergantung ya, cuk. Tergantung. Dari penyampaian Ya tentunya ya. dan kondisinya gimana? Nah, maksud saya konsultasi itu tidak pengaruh pada daerah. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Mungkin juga kata-katanya yang itu kan enak juga ya. Misalnya, maaf ya, enak cok. Enak dah kan gitu kan. Enak kan positif. Iya. Terimanya orang juga enak. Misalnya kasih cok gitu Ya, kan. walaupun cok tapi kan enak gitu. Aman cok. Ya. Nah, diancuk. Cok, nah kayak gitu ya. Diancuk. Ngomongnya ancuk. Apalagi sombong. Bukan, berarti ini nama training efektif komunikasi cok. Ini direkam ya? Tolong ini. Sumpah lagi. Lagi semangat ya. Tolong di ini dulu apa rekamannya?
ya. Jadi Tapi kalau dibilang mboknya ancuk pasti marah, Pak. sontoloyo monyet. Jadi how do you say it-nya tadi ya, bagaimana cara Anda mengatakannya. Sama aja mungkin kayak saya setuju juga gitu. Kadang-kadang kalau misalnya itu sangat tergantung dari apa namanya tempat kita berada. Kayak teman-teman kita yang suku Batak gitu, Sumatera Utara, ya kan? Lah kalau ngomong kurang apa namanya nadanya itu, bagaimana mereka mengatakannya, itu kan biasanya mereka suaranya meledak-ledak, bener nggak? Ya kan? Ngomong woi gitu. Padahal maksudnya cuma ngomong biasa. Kalau orang Jawa, terutama mungkin orang Jawa Tengah yang bahasa Jawanya lebih halus ya dibanding Jawa Timur, ya kan? Jawa Tengah itu kan lebih halus gitu ngomongnya. Orang Jawa Tengah kalau ketemu sama orang Medan, dengar orang Medan ngobrol disangka lagi berantem. Ya kan? Karena cara mengatakan, padahal maksudnya juga belum tentu juga. Sama aja kayak kita misalnya mengatakan ke pasangan kita misalnya, wah lagi apa namanya, pasangan kita mau pergi gitu kan, mau naik pesawat terus kita nganterin, pas dia udah masuk kita nggak bisa ikut masuk, terus enak nggak kalau misalnya kita ngomong sayang, cie sampai gitu kan, terus kita bilang sayang, I love you. Ya gitu kan yakin kan. Nah dijawabnya gitu. Iya kan juga. Dijawabnya gitu, itu kan beda. How do you say it ya? Sama ini, how you look when you say it. Langsung perkataan. Nah ini yang penting juga gitu kan, ini yang penting. Kalaupun kita ngomongnya sayang, I love you, tapi kita ngomong sayang, I love you, kan tetap aja dia ngomong, ini beneran nggak sih ngomongnya? Gitu. Enggak, itu tolak-tolak ini keliru orang kan. Nah iya makanya gitu kan, tanyanya beda orang, jangan-jangan dia ngomong sama cewek di depannya lagi gitu kan. Nah, visualnya justru yang megang peranan lebih besar dibandingkan verbalnya, apalagi atau pembukaannya. Verbalnya malah sebenarnya nggak, hanya kecil banget. Padahal kita mungkin berpikir bahwa oh kata-katanya yang penting gitu, tapi ternyata enggak. Makanya kadang-kadang gini, sering kali nggak teman-teman mendapatkan kesalahpahaman gitu kalau misalnya kita berkomunikasi secara misalnya bukan lisan, SMS, BBM, SMS, email, gitu ya. Sering nggak dapat salah paham di situ. Kenapa? Karena sebenarnya ketika itu disampaikan, walaupun mungkin ada tanda baca seperti ini, tapi kadang-kadang tanda baca sekarang juga udah macam-macam gitu ya. Tidak selalu berarti begini jadinya sebagai satu seruan atau marah gitu kan. Begitu baca, siaran nih orang nih, gitu kan. Padahal maksudnya bukan seperti itu. Karena secara tulisan itu biasanya sebenarnya kita nggak terlalu bisa melihat emosinya, gitu kan? Atau ininya nih, how you look when you say it, gitu kan? Harus dikasih smiley, Pak. Harus, ya walaupun ya makanya saya bilang tanda bacanya ada tambahan smiley lagi, gitu kan, smiley. Tapi kadang-kadang juga mungkin begitu awalnya baca cepet, siaran gitu. Tapi begitu mungkin baru lihat smiley-nya, oh bercanda lah ya. Tapi bisa jadi bener nggak sih bercanda sih? Bener nggak nih gitu, walaupun kita tambahin smiley gitu ya, bener nggak nih bercanda? Karena kita nggak bisa lihat ini ekspresinya. Jadi bahasa tulisan itu sebenarnya lebih tidak terlihat emosinya, ekspresinya, makanya sering sekali menimbulkan kesalahpahaman. Sama aja kayak orang nulis di pakai cara begini. Disangkanya kan kalau di kita gitu ya, sering kan teman-teman dengar bahwa jangan nulis pakai tinta warna merah. Bilangnya apa? Nggak sopan, ya kan? Nggak sopan. Apa? Loh, apa bedanya tinta merah sama tinta biru sama tinta hitam? Hanya karena merah itu lebih kelihatan warna yang ya mengesankan tegas, berani gitu ya. Jadi kesannya kok bahwa kalau yang merah itu nggak sopan, ataupun mungkin juga apa namanya ya nggak sopan atau lagi marah. Ya padahal kan tidak seharusnya tidak juga. Nah ini makna komunikasi itu terletak pada respon yang didapat. Makna komunikasi itu terletak pada respon yang didapat. Makanya tadi komponen komunikasi ada salah satunya adalah feedback. Ya. Umpan baliknya, umpan balik ke kita apa? Responnya bagaimana? Kalau responnya cuma cuma gitu doang, jangan-jangan informasi yang kita sampaikan nggak nyampe.
Nah, tanda-tandanya komunikasi efektif ini ada 5 hal. Pertama, pengertian, ada kesenangan, mempengaruhi sikap, membuat sosial yang baik dan tindakan. Kita lihat satu-satu dulu. Terletak pada respon yang didapat. Makna komunikasi terletak pada respon yang didapat. Jadi tergantung responnya seperti apa. Ya. Dari situ sebenarnya kita bisa melihat apakah yang kita sampaikan itu diterima dengan baik atau tidak. Ya, untuk komunikasi yang efektif, pertama salah satu cirinya adalah ini pengertian. Penerimaan yang cermat dari isi atau stimuli atau pesan seperti yang dimaksud oleh komunikator. Artinya, kayak tadi, yang kita mau sampaikan diterima persis sama seperti yang kita inginkan. Jadi kalau tadi misalnya baca BBM kemudian yang terima BBM yang ngerasa tersinggung, wah apa nih sialan deh, marah-marah, berarti sebenarnya pesannya nggak diterima dengan baik, gitu. Nggak nyambung. Ya. Kita harus pastikan bahwa pesannya nyambung. Kemudian kedua, ada juga orang melakukan komunikasi itu kesenangan. Maksudnya gini, komunikasi tidak mengharapkan keterangan, tapi lebih kepada kesenangan. Kesenangan atau lebih sebenarnya gini, sebenarnya lebih kayak basa-basi aja sih. Ya, basa-basi. Contoh ucapannya selamat pagi, apa kabar? Kadang-kadang kalau orang saling ketemu jalan gitu kan, atau masuk ke kantoran kadang-kadang cuma bilang pagi, gitu kan? Kan dia hanya sekedar menyapa, hanya untuk mendapatkan basa-basi, kesenangan, artinya dia menyapa, kemudian dijawab, hanya sekedar itu aja. Tidak mengharapkan ini keterangan lebih. Komunikasi itu hanya dilakukan untuk mengupayakan agar orang lain merasa apa yang disebut analisis transaksional gitu. Maksudnya saya oke, kamu oke, ya. Jadi ada interaksi antar orang, itu aja. Ya. Dimaksudkan untuk menimbulkan kesenangan. Kemudian, nah ini ada juga komunikasi efektif itu dilakukan ini untuk mempengaruhi sikap. Paling sering kita berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain. Ada yang bilang gini bahwa dalam satu hari kita itu minimal mempengaruhi 4 orang dalam sehari. Minimal. Kenapa? Presentasi. Ya, misalnya presentasi minimal nih 4 hari. Dalam 1 hari minimal 4. Mungkin nggak usah itu deh, dari bangun pagi aja nih. Dari bangun pagi gitu ya. Mungkin kita berinteraksi sama anak, nyuruh dia sekolah, nyuruh dia untuk sarapan cepet, kan kita mempengaruhi dia. Mempengaruhi, ayo untuk cepet-cepet makannya. Kalau misalnya nggak cepet makannya, nanti keburu ditinggal sama jemputannya. Kalau ditinggal sama jemputannya nanti susah lagi untuk berangkat ke sekolah, misalnya gitu. Jadi anak kita cepet-cepet makannya. Ya, itu kan udah mempengaruhi. Minimal dalam sehari aja udah mempengaruhi. Katanya dalam seumur hidupnya orang bahkan bisa mempengaruhi minimal itu sekitar 10.000 orang selama hidupnya. Setiap orangnya. Ya. Nah ini mempengaruhi. Paling sering kita komunikasi untuk mempengaruhi orang lain. Contohnya dilakukan oleh ulama, guru, ya, politisi, betul nggak? Ya. Itu kita lakukan untuk mempengaruhi.